nasib 7 orang yang berperan penyalipan Yesus. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Pak Pendeta ATD, bagaimana nasib 7 orang yang berperan dalam penyalipan Yesus? Tuhan saja dibunuh loh Pak. Apakah mereka itu masuk surga atau masuk neraka? Penjelasan berikut ini akan membuat Anda tepuk jidat. Pertama, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah yang menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Masuk surga apa neraka Pak? Neraka. Kenapa neraka? Karena bunuh diri. Sebenarnya mengkhianati Yesus nggak apa-apa ya. Yesus yang manusia Anda khianati nggak apa-apa. Yang jadi masalah Yudas bunuh diri. Jadi Yudas masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus, tapi karena bunuh diri. Orang yang bunuh diri tidak diampuni ya. 1 Korintus berapa? Ya itu ada ayatnya ya, 3 ayat 17 ya. Jadi Yudas neraka karena bunuh diri. Yang kedua, Petrus juga mengkhianati Yesus sama dengan Yudas. Petrus mengkhianati, menyangkal Yesus bahkan 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus bunuh diri enggak. Petrus masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Bahkan Petrus yang mengkhianati Yesus manusia tetap diampuni ya. Lalu dijadikan kepala atau ketuanya para rasul. Itu Petrus. Ketiga, istrinya Pontius Pilatus. Ya, istrinya Pontius Pilatus itu mengatakan aku nggak bisa tidur nih, ya, gara-gara orang benar itu. Berarti istrinya Pontius Pilatus nantinya selamat, ya, selamat dia, ya, karena dia Roh Kudus yang memberi hikmat kepada dia. Lalu yang keempat, Pontius Pilatus sendiri itu juga selamat, ya, yang menentukan Yesus mati disalib, ya, masuk surga, ya. Kenapa dia pernah ketemu 4 mata sama Yesus, pernah, ya, berdialog, ya, itu membuat dia nanti akhirnya percaya. Yang kelima adalah Herodes. Herodes ini sangat ingin bertemu dengan Yesus untuk nanya-nanya, dan ternyata nanti Herodes juga selamat. Pada akhirnya nanti dia percaya Yesus. Yang keenam, Centurion, para serdadu yang mencambuk, menusuk sama menyalibkan Yesus. Para serdadu masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga. Di dalam Wahyu 1 ayat 7, mereka yang menikam Yesus ikut dibangkitkan karena dia percaya setelah Yesus mati, sungguh orang ini adalah anak Allah, ya. Terus yang ketujuh adalah Kayafas, imam besar dan kelompoknya orang-orang Yahudi dari mahkamah agama. Selamat enggak? Karena dia manifestasi dari iblis, ya. Keturunan ular-ular beludak adalah orang-orang Yahudi itu. Jadi very clear, dari 7 nama, 2 nama ke neraka, yaitu Yudas Iskariot dan imam besar Kayafas dan anggota-anggotanya. Sedangkan 5 dari 7 itu Petrus, istrinya Pilatus sendiri, Herodes dan para serdadu yang mencambuk dan membunuh Yesus masuk surga. Jadi masuk surga atau tidak itu tergantung iman. Ya, Anda boleh mencambuk-cambuk Yesus, hujat caci maki Yesus manusia. Kalau Anda hujat caci maki Yesus sekarang, yang Yesus roh nggak diampuni. Makanya para mukalaf juga nggak akan diampuni. Anda para penyembah Tritunggal nggak diampuni karena kamu menghujat Yesus yang Allah. Kalau Yesus manusia kamu hujat-hujat masih diampuni kok. Matius 12 ayat 31. Yang sekarang Anda hujat, ya Tritunggal lah, ya para Tritunggal itu yang dihujat itu sekarang itu Yesus yang Allah, nggak diampuni. Demikian pula para mukalaf juga begitu, ya. Jadi clear 7 nama, ya, nasib dari 7 nama itu, ya.
Yesus Kristus, Tuhan Allah di tahta surga. Berkuasa di surga selama-lamanya. Maha kuasa, Alfa Omega, Dia yang dicipta yang di surga, Yesus namanya. Jadi very clear ya. Banyak orang menyangka Yudas malah dikira masuk surga. Salah, Yudas bunuh diri masuk neraka. Imam-imam Yahudi, kalau nggak ada dia, Yesus nggak disalib, lalu imam Yahudi masuk ke surga. Salah ya. Ya, Pontius Pilatus harusnya masuk neraka, kebalik. Pontius Pilatus malah masuk surga. Istrinya juga, Herodes juga. Itu yang mencambuk-cambuk, menusuk-nusuk lambung Yesus, yang membunuh Yesus, itu harusnya masuk neraka. Salah, para serdadu justru masuk surga. Semua itu karena iman. Ya, karena percaya ya. Bukan perbuatan. Ini juga menunjukkan bahwa keselamatan ya masuk surga itu karena iman pada Kristus. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Haleluya. Amin.